Ya, sangat menarik. Doktrin keselamatan Katolik itu ada dua hal, dan tampaknya dua hal atau dua doktrin itu sepertinya agak kontradiksi. Yang pertama, Katolik percaya bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah melalui iman percaya kepada Yesus. Tetapi yang kedua, menarik ini, Katolik juga percaya bahwa semua agama itu mengandung kebenaran, dan siapapun yang berbuat baik itu juga diselamatkan, apapun agamanya. Nah, ini tentu menarik ya. Jadi di dalam Katolik itu, setiap orang begitu meninggal, apapun agamanya, itu langsung ada yang namanya particular judgment atau pengadilan khusus oleh Kristus. Begitu meninggal langsung diadili. Jika orang ini didapatkan sempurna, maka dia langsung masuk ke surga. Tapi jika didapatkan dia dosa berat, dia langsung masuk ke neraka. Dan itu kelihatannya sangat jarang. Yang paling banyak adalah yang di tengah-tengahnya, yaitu memiliki perbuatan-perbuatan baik dan memiliki dosa-dosa. Nah, bagi kebanyakan orang yang seperti ini, mereka semuanya akan masuk terlebih dahulu ke dalam suatu tempat yang namanya purgatori atau api penyucian. Sangat mirip dengan konsep keselamatan dalam Islam, bahwa semua muslim akan masuk neraka terlebih dahulu. Tujuannya apa? Baik di purgatori maupun di dalam neraka Islam, orang masuk di situ selama bertahun-tahun itu adalah untuk menghapus dosa masing-masing. Jadi dosa masing-masing itu dibakar dengan api. Jadi orang-orang itu mengalami penyiksaan terlebih dahulu. Seperti orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu mengalami penyiksaan oleh panasnya api adalah untuk membakar dosa-dosanya, untuk menghapus dosa-dosanya. Nah, itulah purgatori. Entah berapa lama, kalau di dalam Islam sendiri dalam hadis, satu kali lupa sholat itu hukumannya lebih kurang 10.000 tahun berada di neraka. Jadi hukuman bagi orang-orang Islam di neraka dapat kita bayangkan, ada yang 100 tahun, ada yang 1 juta tahun, ada yang mungkin 10 juta tahun, ada yang 100 juta tahun, atau 1 miliar tahun. Saya kurang tahu. Nah, mungkin apakah di purgatori juga sama, ada ribuan tahun, ada jutaan tahun. Setiap orang akan masuk di situ tujuannya untuk menghapus dosa-dosanya. Baru setelah mereka sudah bersih dosanya, setiap orang akan masuk ke dalam surga. Jadi dua konsep ini kelihatannya saling kontradiksi, saling bertentangan. Satu, percaya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, maka diselamatkan. Tapi ada juga yang kedua, bahwa semua agama juga diselamatkan oleh perbuatan baik. Sedangkan dosa-dosanya itu akan dibakar di dalam purgatori, api penyucian. Kalau sudah bersih, tinggal perbuatan baiknya, maka mereka diperkenankan masuk surga. Ini sepertinya dua hal yang bertentangan. Jadi seolah-olah dosa-dosa apa yang ditebus oleh Yesus, sehingga masih tersisa begitu banyak dosa, sehingga itu baru bisa bersih di dalam purgatori atau api penyucian. Nah, itulah konsep keselamatan di dalam Katolik. Padahal kalau kita lihat sendiri, ada begitu banyak ayat tentang kesempurnaan pengorbanan Yesus. Dikatakan di dalam
Ibrani pasal 10 ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ini Yesus ya. Ayat 14, sebab oleh satu korban, yaitu penyaliban Yesus, ia, yaitu Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi jelas di dalam ayat 14, oleh satu korban, ia, yaitu Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi kita yang percaya kepada Yesus itu sudah sempurna. Dilakukan 2000 tahun yang lalu, kesempurnaan kita itu satu kali oleh penyaliban Yesus, dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Sampai kita mati, bahkan sampai kita masuk surga, itu berlaku selama-lamanya. Kemudian dalam Ibrani 10 ayat 16 dan 17 juga dijelaskan, Allah sendiri yang berkata, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi Allah pun terhadap kita yang percaya Yesus, yang sudah ditebus Yesus, itu tidak akan lagi diingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi kalau semua dosa kita itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi tidak perlu lagi ada korban, tidak perlu lagi ada pengorbanan di api penyucian. Semua sudah ditebus oleh Yesus, semua sudah diampuni. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 juga dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi itulah keselamatan yang dari Yesus itu sudah tuntas. Sangat banyak ayat yang semacam ini, sangat banyak. Yang intinya kita sudah sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Berapapun dosa yang akan kita perbuat ke depan, kita tetap dianggap sempurna. Kita sudah suci, kudus, sempurna. Hanya para pendeta tidak berani mengatakan ini karena takutnya jemaat nanti bermain-main. Tetapi juga ada efek, karena ketakutan ini ada efek. Cukup banyak jemaat yang akhirnya putus asa, sudah berusaha untuk berhenti berbuat dosa, tetap saja dia berbuat dosa. Makin dia tekan untuk tidak berbuat dosa, makin dia berdosa seperti itu. Itu hukum di dalam daging seperti Paulus. Pastor Joyce Meyer mengatakan dosa tidak bisa sembuh oleh tekanan. Jadi perlu kita tahu semuanya bahwa dosa itu sudah tuntas ditebus oleh Yesus. Tapi tentu kita tidak berbuat semaunya setelah kita mengetahui bahwa dosa kita yang akan datang itu juga termasuk dalam tebusan Yesus. Seberapa banyak dosa kita ke depan, selama, sekali lagi saya katakan, selama masih ada percaya Yesus di dalam hati kita, kita kudus, kita sempurna, kita suci. Hanya perlu diingat bahwa dosa itu memiliki banyak konsekuensi yang buruk. Itulah yang membuat Roh Kudus berduka karena kita salah melangkah. Bahwa dosa itu jelas merusak kehidupan rohani kita, merusak kehidupan doa kita, merusak semangat ibadah kita, merusak hubungan kita dengan Allah. Pokoknya merusak kondisi rohani kita, membawa kita semakin lama semakin tidak percaya Yesus. Itu konsekuensi dosa. Konsekuensi yang kedua adalah jelas konsekuensi logis. Dosa mengandung konsekuensi yang logis. Kalau kita merusak tubuh kita dengan hal-hal
yang mencandukan, yaitu konsekuensinya adalah berhubungan dengan kesehatan. Dosa berakibat pada atau ada hubungannya dengan konsekuensi hukum. Dosa, kalau kita melanggar hukum, dosa juga berpotensi merusak hubungan dengan sesama. Itulah konsekuensi rusaknya hubungan dengan sesama. Kalau kita gagal melakukan kasih, ada banyak konsekuensi logis yang bisa dirusak oleh dosa. Itu sebabnya Roh Kudus berduka. Yang kedua, dosa itu jelas merupakan celah bagi iblis untuk masuk ke dalam hidup kita. Iblis membuat masalah-masalah di dalam hidup kita. Dia bisa masuk ke dalam hidup kita karena ada dosa-dosa. Jadi Allah tidak marah. Allah tetap menganggap kita kudus, suci, sempurna walaupun kita berdosa. Tetapi dosa memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya. Jadi mengetahui fakta seperti ini tidak seharusnya kita bermain-main. Oh, kita merdeka untuk berbuat dosa. Tentunya tidak begitu. Tetapi kita melihatnya bahwa Allah itu begitu amat sangat sayang kepada kita. Amat sangat sayang dan sangat mencintai kita. Sehingga Dia memberikan satu kekudusan, kesempurnaan sebegitu mudahnya. Begitu kita percaya Yesus, kita menjadi sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Nah, di dalam Roma 6 ayat 10 dikatakan, sebab kematiannya adalah terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Ya, ini fakta tentang kasih Allah. Bahwa kasih Allah itu sempurna dan sangat besar. Jadi kembali ke permasalahan, tentu sebuah kontradiksi, dua konsep keselamatan di dalam Katolik. Yang satu percaya keselamatan adalah kasih karunia oleh iman kepada Yesus, kemudian diikuti bahwa semua agama juga selamat oleh karena perbuatan baik. Nah, inilah fakta di dalam keselamatan Katolik.